Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Tim Emergency and Disaster UB merupakan tim kolaborasi penanganan bencana dari berbagai elemen di Universitas Brawijaya. Selain tim kesehatan dari Fakultas Kedokteran UB, tim ini juga menggandeng Fakultas, Pusat Studi, Dharma Wanita, dan tentu saja melibatkan mahasiswa. Seperti yang dijelaskan oleh spesialis Emergency Medical UB, Dr. Aurik Yuda Nagara berikut ini. Kemarin ada waktu kalau histori ya, gempa besar yang 2018 itu yang Lombok, lalu lanjut Palu, lalu lanjut Mamuju, akhirnya scaling up, ya udah dikembalikan lagi aja. Jadi meskipun memang yang cepat pembiayaan di bawah FK, kita tetap landingnya adalah ini adalah tim yang aktif dan semakin bisa kolaborasi dengan fakultas-fakultas, termasuk contoh mungkin pusat studi juga, baik itu kebencanaan, terus yang SIG itu atau GIS dan lain-lain, termasuk Dharma Wanita dari Rektorat UB juga, termasuk dari teman-teman di Takmir masing-masing fakultas. Itu akhirnya kita bisa kolaborasi lagi, dan memang rata-rata karena ujung bencana ini kan rata-rata kesehatan ya sebelum ke lain-lain ya, karena menyelamatkan diri dulu. Jadi memang sejak awal pasti kita akan selalu melibatkan mahasiswa, ya, karena itu suatu bentuk supervisi lah sebenarnya. Ya secara profesional kan kita yang di profesi, dosen-dosennya dan sebagainya. Nah, tetapi kami perlu melibatkan ini mereka ya perlu belajar. Nah, biasanya kalau memang yang kami sertakan yang di kedokteran ini itu contoh kalau yang sudah profesi itu mungkin pasti dari teman-teman keperawatan S2 gawat darurat, terus yang dari kesehatan jiwa dan sebagainya, ya, atau mahasiswa yang sudah profesi, yaitu berarti sudah S1 ceritanya dan tinggal profesi. Yang kedua adalah kalau mahasiswa yang S1 ini rata-rata adalah yang contoh adalah lembaga kesehatan mahasiswa. Nah, kemarin akhirnya kita juga bisa kolaborasi dengan UKM, KSR juga. Pasca fase tanggap darurat ya, dan ini kan memang diperpanjang sampai tanggal 24 kemarin. Secara undang-undang kan tanggal 14 hari itu diperpanjang 7 hari lagi sampai tanggal 24. Ya, need-nya itu adalah sekarang mulai muncul ya di psikosocial support. Nah, ini sedang kita reassessment ulang. Karena apa? Ini kan boleh dikata penyintas ini atau warga ini kan fase akutnya, traumanya kan trauma secara fisik ya, itu kan sudah selesai. Yang sakit sudah dilarikan ke rumah sakit, ada yang pulang juga, yang meninggal sudah dicari dan yang tidak ditemukan ya memang 2 hari lalu kalau nggak salah itu sudah dihentikan pencariannya, jadi ya memang dianggap sudah terkubur. Lalu juga perbaruan peta tanggap bencana itu sudah dipetakan ya, dalam hal ini dibantu teman-teman pusat GIS itu yang di UB. Nah, yang sekarang adalah fase rehab rekon ya. Kebutuhannya adalah merelokasi ya, kalau mungkin di kawasan Pronojiwo itu kurang lebih ada 200 kakak yang di desa tersebut yang harus direlokasi. Nah, sambil menunggu itu kan pasti akan lama tuh yang namanya relokasi. Ya, kita yang di kesehatan mengantisipasinya dengan pemetaan berkaitan dengan dukungan psikososial apa yang bisa diberikan. Itu yang terpenting, karena pasti ini akan menunggu lama ya. Menunggunya adalah di lokasi pengungsian, ini adalah di SD Supit Urang 4 sama Pronojiwo 2 ya, bercampur antar keluarga dan sebagainya. Itu yang sekarang sedang kita rapatkan untuk didiskusikan, itu dari segi kesehatan, dan juga memang teman-teman di bidang 1
LBPM, BBPM itu memang akan mengintervensi dengan melalui Merdeka Belajar itu MBKM. Dan saya dapat info dari teman-teman LPPM hari ini Pak Hendrik ya dan ada kurang lebih 15 atau 20 mahasiswa ya saat ini lagi naik ke Pronojiwo. Nanti pasti akan kolaborasi. Tuh. Tapi programnya seperti apa ini yang masih belum tahu. Jadi memang fasenya adalah reassessment ulang pasca tangga bencana yang kurang lebih ditetapkan 3 minggu ini. Melalui Pemira 2021, Fakultas Peternakan mencari sosok pemimpin lembaga mahasiswa yang responsif terhadap aspirasi mahasiswa. Anggota DPM Fapet Aditya Restia Yuga mengatakan momen Pemira tahun ini sangat penting karena sosok yang terpilih untuk Presiden Mahasiswa dan anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa akan menjadi sosok di era PTNBH. Sehingga diharapkan pada Pemira tahun ini bisa muncul sosok-sosok yang aspiratif dan responsif terhadap persoalan yang dihadapi oleh mahasiswa UB, khususnya di Fakultas Peternakan. Ini saya ingin memberikan jawaban terkait sudut pandang sendiri dari saya pribadi terkait calon-calon bagaimana sih yang bisa menjadikan suatu fakultas itu menjadi lebih baik dan lebih maju. Untuk saat sekarang ini mungkin dari UB sendiri kan sudah PTNBH ya, istilahnya memerlukan sosok calon yang memang itu mandiri dalam hal finansial, dalam semisal di kelembagaan ataupun dalam organisasi yang ada di Intrakampus. Nah, di sini untuk para calon maupun DPM maupun BEM itu harapan saya bisa menjadikan suatu tolak ukur ataupun ujung tombak bagi teman-teman mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi-aspirasi ataupun permasalahan-permasalahan yang sudah dirasakan oleh teman-teman mahasiswa itu tahun-menahun, Pak. Jadi istilahnya nggak ada istilah untuk para calon ataupun untuk DPM maupun BEM itu acuh tak acuh terhadap problema-problema yang terjadi di mahasiswa umum. Nah, di sini untuk kedepannya harapan saya jadi calon-calon itu kita kan berangkat dari mahasiswa dan kembali lagi ke mahasiswa. Jadi ada take and give antara mahasiswa umum dengan pejabat-pejabat di kampus dari BEM maupun DPM. Tahapan Pemira di Fakultas Peternakan UB berjalan lebih cepat. Saat ini sudah terdapat 9 kandidat pemimpin lembaga mahasiswa yang terdiri dari 2 calon presiden mahasiswa dan 7 calon anggota DPM. Aditya Reza, anggota DPM Fapet UB menjelaskan, tahapan Pemira di fakultasnya sudah sampai pada tahap tes tulis dan mulai hari ini masuk pada masa kampanye hingga tanggal 25 Desember mendatang. Media kampanye saat ini menggunakan daring seperti Instagram, Zoom, dan grup-grup kelas yang sudah diatur oleh panitia. Melihat kondisi ini, dirinya optimis Pemira di Fapet dapat berjalan lancar dan angka partisipasi mahasiswa untuk menggunakan hak pilihannya dapat meningkat. Nah, untuk pemilih di Fapet sendiri sekarang ini masih memasuki tes tulis daripada fakultas-fakultas lain. Memang untuk Fakultas Peternakan mendahului atau istilahnya sudah ada progres sejak awal, dan untuk antusias teman-teman mahasiswa Fapet itu istilahnya sudah memenuhi untuk ajang pemilihan tahun ini. Kenapa dibilang memenuhi? Untuk jelasnya ataupun untuk aktualnya yang ada di lapangan adalah calon dari Preskrim sudah ada 2 dan untuk DPM-nya sudah beranggotakan 7 orang. Nah, di sini kan mengindikasikan bahwa untuk para mahasiswa Fapet itu sudah sadar terkait kontestasi demokrasi untuk tahun 2020. Panitia Pengawas Pemira dan Dekanat Fakultas Teknologi Pertanian UB menyiapkan sanksi tegas bagi calon maupun tim sukses yang melakukan black campaign pada masa kampanye Pemira FTP.
Ketua DPM FTP Fajar Bagas mengatakan panitia sudah berkoordinasi dengan fakultas dengan membuat rambu-rambu bagi para calon dalam melakukan kampanye secara daring. Selain itu juga telah disiapkan sanksi tegas kepada para calon jika terbukti melakukan kampanye yang tidak sesuai dengan visi misi dan kampanye negatif. Fajar berharap kepada para calon presiden mahasiswa ataupun calon anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa untuk mengedepankan gagasan konstruktif, terutama agar mahasiswa baru yang baru pertama mengikuti Pemira menjadi tertarik dan antusias mensukseskan gelaran Pemira di FTP UB. Untuk kali ini jadi kalau di tingkat mahasiswanya akan ada Panwas. Nah, Panwas ini mengawasi secara benar-benar nggak ada black campaign dan lain-lainnya. Nah, namun aku juga apresiasi banget kepada dekanat di FTP. Nah, jadi dekanat di FTP ini akan memberikan sosialisasi saat nantinya DPT itu sudah ada, diberikan sosialisasi kepada calon-calonnya ini tentang bagaimana sih batas-batasan untuk kampanye yang baik dan juga kampanye yang nantinya akan menyerempet ke black campaign. Nah, di saat nantinya terbukti ada black campaign, dari Panwas dan juga dekanat ini sepakat untuk menindak tegas kepada calon-calon yang melakukan black campaign ini, ataupun bahkan tim sesnya yang melakukan black campaign. Kemarin sudah aku koordinasikan juga dengan WD3 bahwa WD3 siap menindak tegas mahasiswa-mahasiswa yang melakukan black campaign. Seperti itu sih mungkin. Pemiluan untuk mencari sosok presiden mahasiswa dan anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa di VIA UB tahun ini diprediksi berjalan lebih ketat. Saat ini sudah terdapat 3 calon presiden mahasiswa dan 7 calon anggota DPM. Arif Fadila, Presiden BEM VIA memaparkan, saat ini di VIA sudah masuk masa kampanye dan akan ada debat publik pada hari Rabu dan Kamis besok. 3 calon presiden mahasiswa ini menurut Arif akan beradu gagasan secara daring dengan mengusung tema besar kolaborasi menuju lembaga mahasiswa VIA UB yang lebih baik. Kondisi lapang sejauh ini berkaitan dengan pemilu VIA, jadi alhamdulillah hari ini sudah memasuki hari kedua kampanye, Bapak. Jadi untuk prosesnya, sebelumnya kita sudah memulai pembukaan pendaftaran dari tanggal 6 sampai tanggal 7 bulan Desember yang lalu. Jadi awal bulan kita sudah membuka pendaftaran dan hari ini kita sudah memasuki masa kampanye yang kedua. Dan terkait untuk calonnya, alhamdulillah menurut saya tahun ini justru lebih kompetitif, Bapak. Kenapa demikian? Karena untuk presiden dan wakil presiden sendiri, untuk tahun ini pemilu di VIA terdapat 3 calon. Otomatis adu gagasan dan adu inovasi jauh lebih besar seperti itu. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yang bahkan tahun kemarin itu saya aklamasi, tahun sebelumnya itu hanya 2 calon biasanya, tapi tahun ini 3 calon. Berarti kan justru jauh lebih menarik saya rasa. Dan untuk DPM-nya, kurang lebih kita sudah menyentuh batas minimum yaitu 7, jadi otomatis aklamasi, Bapak. Dan untuk serangkaian selanjutnya, kalau boleh saya infokan, jadi mulai besok 2 hari ini, hari Rabu dan Kamis, kita akan mengadakan yang namanya debat publik gitu. Jadi kepada setiap calon presiden, wakil presiden, serta seluruh calon DPM akan diuji berkaitan dengan kemampuannya, berkaitan keviaan, problem solving, studi case dan sebagainya macamnya di depan mahasiswa secara umum. Dan untuk pemilihannya sendiri, kita akan mengadakannya pada tanggal 27 Desember 2021 mendatang. Direktur Badan Usaha sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Dr. Herman Suryo Kumoro menilai bahwa Marsikal Hadi Cahyanto adalah sosok pemimpin TNI yang memiliki karakter nasionalisme, sederhana, dan perhatian pada bawahannya. Hal ini disampaikan saat acara bedah buku merangkul arus perubahan yang digelar oleh UB Media dan Communication Group dan Gramedia Pustaka Utama.
Sementara itu, Anang Sujoko, Direktur UB Medcom Group, sekaligus dosen komunikasi FISIP UB berpendapat bahwa buku merangkul arus perubahan memuat konstruksi multi perspektif yang menjadi inspirasi pembaca dalam menghadapi ketidakpastian perubahan yang ditawarkan oleh pengalaman hidup Marsekal Hadi Cahyanto. Marsekal Hadi Cahyono adalah sosok pimpinan yang patut diteladani. Beliau lahir dari golongan masyarakat, katakanlah di lingkungan TNI, dari prajurit, orang tua prajurit, tetapi bisa meraih sukses sampai pada pangkat dan jabatan tertinggi di jajaran TNI. Beliau adalah seorang pemimpin yang punya karakter nasionalisme dan sangat sederhana, sangat memperhatikan bawahnya, ya, tetapi juga mempunyai ketegasan dalam memimpin. Beliau mempunyai wawasan yang sangat luas dan dalam memimpin beliau selalu tetap menghargai para seniornya, para pemimpinnya, dan yang penting kepada orang tuanya, khususnya kepada ibundanya. Ini sangat luar biasa, patut diteladani oleh para generasi muda. Ini ada sebuah alur dalam penataan tata tulis buku ini. Alur cerita ini kemudian membuat sesuatu itu tidak berat. Padahal ada banyak nilai yang tadi saya simpulkan. Ada konstruksi multi perspektif ini yang bisa menjadi sebuah inspirasi buat kita yang saat ini menghadapi perubahan, menghadapi sebuah arus disruption, ketidakpastian atau ketidakberaturan. Nah, ini ditawarkan oleh pengalaman hidup dari seorang Marsekal. Ya. Buku dalam konteks ilmu komunikasi memang sebagai sebuah media massa, dan sebuah buku atau media massa dalam paparan ilmu memang tidak akan bebas sendirian. Artinya pasti ada muatan-muatan tertentu. Nah, namun di buku ini saya melihat ada upaya-upaya untuk menjaga objektivitas kita. Jadi mencoba mengurangi subjektivitas dari penulis. Nah, cara-cara menyajikan paduan berbagai sumber inilah kemudian menjadi mengeliminasi dominasi subjektif dari sosok positif saja yang dari sumber positif. Muhammad Iqlil Zaki, mahasiswa program pendidikan bahasa Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya, baru saja selesai melaksanakan program kampus mengajar di salah satu daerah 3T, yakni di SDN 38 Kelingkau, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Iqlil melaksanakan program ini selama 1 semester atau 5 bulan, terhitung sejak bulan Agustus hingga Desember. Iqlil menceritakan bahwa siswa-siswa yang ada di SDN 38 Kelingkau mengalami learning loss atau ketertinggalan dalam belajar. Ada siswa kelas 3 yang belum mengenal bahkan belum bisa menulis huruf, dan juga ada siswa kelas 5 SD yang belum lancar dalam melakukan penghitungan matematika dasar. Selain kurangnya kualitas siswanya, kualitas sumber daya guru di SD tersebut juga belum maksimal. Guru-guru di SD tersebut kurang bisa beradaptasi dengan pesatnya kemajuan teknologi yang mana bisa membantu para guru dalam melakukan proses pembelajaran kepada siswa. Selain itu, infrastruktur sekolah juga kurang memadai. Fokus utama kampus mengajar itu kan ada 3. Pendampingan pembelajaran, administrasi, dan adaptasi teknologi. Untuk pendampingan pembelajaran sendiri yang paling saya kaget kemarin pada saat saya masuk kelas 5. Yang teman-teman bayangkan kelas 5 SD itu gimana? Ternyata ada anak kelas 5 yang bahkan belum lancar membaca dan tidak bisa penjumlahan sederhana di atas 10. Jadi kalau dia penjumlahan hanya bisa terbatas pada tangannya. Jadi kalau 7 tambah 6, karena nggak bisa 7 dan 6 nih tangan nih, karena terbatas 10, ya udah nggak bisa. Jadi kemarin akhirnya kami bikin sebuah program kerja namanya les. Tapi lesnya gimana? Lesnya rada unik. Jadi kami nggak berpatokan ke buku paket. Jadi kami benar-benar ngebenerin nih anak kurangnya di mana. Kalau anak kelas 5 belum bisa berhitung, ya udah. Jadi anak yang benar-benar nggak bisa berhitung saya pisahkan. Jadi kami bikin kayak kelompok terpisah, itu yang diajarin. Ini diajarin. Jadi ada video yang kemarin saya ngajarin anak kelas 5, 7 tambah 6.
Mana yang lebih besar? Oke, 7 disimpan di mulut ya, terus tangannya 6, 7, 8, 9, 10. Bahkan anak kelas 5 SD ada yang seperti itu. Ada anak kelas 3 SD yang bahkan nggak tahu huruf. Jadi selama ini saya kaget loh, kok bisa catat, ternyata dia catat benar-benar ngikutin apa yang di papan tulis. Dia ikutin aja, bentuknya kayak gimana. Jadi per huruf dia lihat di papan tulis, catat, lihat, catat, lihat. Jadi learning loss di daerah sudah seperti itu. Jadi memang setertinggal itu sepertinya. Apakah salah gurunya? Mungkin enggak juga. Saya lihatnya mungkin ini karena sudah mulai masuknya internet mungkin. Jadi di desa itu udah mulai masuk internet. Tapi internet yang seperti apa? Tidak seperti yang teman bayangkan yang bisa langsung hidupin data, langsung dapat internet. Enggak. Di sana ada namanya kayak wifi tembak. Jadi warung-warung tuh biasanya beli, dia wifi-nya tuh model kayak parabola. Jadi dia nembak langsung mungkin ke, saya nggak tahu gimana sistemnya. Ya, pokoknya bukan berbasis fiber kabel. Tapi dia kayak beli parabola khusus gitu buat nangkap sinyal internet. Jadi sudah mulai masuk itu, dan saya sudah melihat ada kecenderungan untuk ketagihan game online, teman-teman. Kalau nggak usah sebut merek kayak, jadi anak-anak SD itu sudah mulai tergantung kepada game itu. Jadi saya lihatnya malah mereka sangat mudah terdistraksi terhadap game tersebut. Jadi kalau saya bahas soal materi, terus ada mungkin temannya atau kesinggung dikit soal game, nah jadi itu udah pembahasannya udah amburadul kemana-mana, jadi susah untuk mengarahkan kembali ke materinya. Jadi itu sudah mulai masuk internet pengaruh, kemudian ditambah kemarin pandemi, jadi siswa kan tidak terlalu efektif belajar di ruang kelas ya. Jadi hanya mungkin dikasih materi bentar atau gurunya datang ke sekolah kasih bla bla tugas, dan ujung-ujungnya hanya tergantung kepada bagaimana orang tuanya bisa mendampingi. Pasca fase tanggap darurat penanganan bencana erupsi Gunung Semeru, saat ini Emergency Medical Team EMTUB sedang melakukan reassessment ulang dalam fase rehabilitas korban bencana. Dalam fase ini, dukungan psikososial sangat dibutuhkan oleh warga. Tim Emergency UB berkolaborasi dengan LPPM dan BPPM UB memberangkatkan mahasiswa untuk terlibat dalam intervensi penanganan psikososial yang menjadi bagian dari program MBKM. Pasca fase tanggap darurat ya, dan ini kan memang diperpanjang sampai tanggal 24 kemarin. Secara undang-undang kan tanggal 14 hari, itu diperpanjang 7 hari lagi sampai tanggal 24 ya. Need-nya itu adalah sekarang mulai muncul ya di psychosocial support. Nah, ini sedang kita reassessment ulang. Karena apa? Ini kan boleh dikata penyintas ini atau warga ini kan fase akutnya, traumanya kan trauma secara fisik ya, itu kan sudah selesai. Yang sakit sudah dilarikan ke rumah sakit, ada yang pulang juga, yang meninggal sudah dicari, dan yang tidak ditemukan ya memang 2 hari lalu kalau nggak salah itu sudah dihentikan pencariannya, jadi ya memang dianggap sudah terkubur. Lalu juga perbaruan peta tanggap bencana itu sudah dipetakan ya, dalam hal ini dibantu teman-teman pusat GIS itu yang di UB. Nah, yang sekarang adalah fase rehab rekon ya. Kebutuhannya adalah merelokasi ya, kalau mungkin di kawasan Pronojiwo itu kurang lebih ada 200 KK yang di desa tersebut yang harus direlokasi. Nah, sambil menunggu itu kan pasti akan lama tuh yang namanya relokasi ya. Kita yang di kesehatan mengantisipasinya dengan pemetaan berkaitan dengan dukungan psikososial apa yang bisa diberikan. Itu yang terpenting, karena pasti ini akan menunggu lama ya. Menunggunya adalah di lokasi pengungsian, saat ini adalah di SD Supit Urang 4 sama Pronojiwo 2 ya, bercampur antar keluarga dan sebagainya. Itu yang sekarang sedang kita rapatkan untuk didiskusikan, itu dari segi kesehatan, dan juga memang teman-teman di bidang 1 LPPM, BPPM itu memang akan mengintervensi dengan melalui Merdeka Belajar itu MBKM. Dan saya dapat info dari teman-teman LPPM hari ini, Pak Hendrik ya, dan ada kurang lebih 15 atau 20 mahasiswa ya saat ini lagi naik ke Pronojiwo. Nanti pasti akan kolaborasi. Tapi programnya seperti apa ini yang masih belum tahu. Jadi memang fasenya adalah reassessment ulang pasca tanggap bencana yang kurang lebih ditetapkan.
Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amira Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.